kita bisa arahkan kursor ke model kelas ini. Di sini ada petunjuk untuk membuat model kelas. Jadi teman-teman tidak usah pusing karena dari Yi sendiri sudah menyediakan petunjuk untuk menuliskan model kelasnya. Jadi di sini ditulis app model dan nama tabel. Ini adalah file-file yang terbuat nanti kalau kita generate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadli di sini kembali lagi bersama Pintar Coding. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat database dan koneksi Y2 dengan database. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat CRUD menggunakan modul yang disediakan oleh Y2. Modul itu bernama GII. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding. Modul GII ini terbilang modul yang cukup keren karena dengan adanya fitur ini dapat mempermudah programmer untuk mempercepat membuat sebuah aplikasi. Untuk menggunakan fitur GII ini, pada website resmi dari Y Framework, harus terdapat script ini dulu pada folder config file web.php. Kita bisa buka di kode editor, buka folder config file web.php. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia yang diminta tadi. Ternyata sudah tersedia pada web.php. Nah, dapat diartikan bahwa kita sudah bisa menggunakan fitur modul GII dari Y2. Baik, ini kita close saja ya. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat dua tabel. Ada pegawai dan juga personal. Kita langsung saja. Untuk menuju routing ke GII, kita arahkan ke home terlebih dahulu atau yang lain ya. Nah, di sini ini kita hapus, kita ganti dengan GII. Enter. Sekarang kita diarahkan kepada fitur-fitur yang terdapat pada GII. Di sini ada model generator. Model generator untuk membuat model, ada CRUD generator untuk membuat create, read, update, delete, ada controller generator, form generator, modul generator, dan extension generator. Namun pada kesempatan kali ini kita cukup membahas model generator dan CRUD generator saja. Baik, kita mulai dari pembuatan model terlebih dahulu. Di sini kita diminta untuk pembuatan tabel name. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa arahkan kursor ke tulisan tabel name. Di sini akan ada petunjuk mengenai cara penulisannya. Ini auto config ya. Kita pilih personal. Selanjutnya model class name. Nah, ini auto ya, personal. Selanjutnya app models, namespace-nya app model ya. Selanjutnya database connection-nya DB. Ini berada pada web.php ya. Di sini kita lihat web.php. Nah, ini. Di sini namanya DB. Makanya di sini juga DB. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pilihan untuk menceklis apa-apa yang teman butuhkan. Nah, untuk generate relation from current schema, jadi kalau ada tabel yang berrelasi juga langsung di-generate. Selanjutnya, generate label from comment. Jadi kalau ada di database kita buat comment di setiap field, maka juga di-generate-nya apa-apa saja komen yang kita buat.
Selanjutnya ada active query. Kalau seandainya kita menggunakan active query, ada translate-nya juga. Di sini saya cukup 2 ini saja ya. Tapi kalau teman-teman ingin semuanya, boleh tergantung kebutuhan. Selanjutnya kita klik preview. Di sini akan terbuat sebuah model baru dengan nama personal.php. Kita klik di sini. Nah, ini adalah script yang akan terbuat pada model baru nanti. Langsung jadi ya. Sudah ada namespace model, use y, terus sudah ada role-nya. Role ini menyesuaikan dengan struktur data yang kita buat pada database. Selanjutnya ada pelabelan. Kalau dipisah dengan underscore, otomatis dijadikan spasi untuk pelabelannya. Lihat, ini ada public function get pegawai. Ini adalah relasi yang terbuat otomatis karena kita sudah membuat relasi antara tabel pegawai dengan tabel personal. Mengenai ini, has many ataupun has one, kita bisa custom nanti. Bagus ya, dengan adanya fitur G ini, otomatis mempermudah programmer dalam membuat aplikasi. Baik, saya rasa sudah cukup ya. Selanjutnya kita generate. Ya, sukses. Selanjutnya kita bisa ngecek di model. Sudah ada model baru dengan nama personal. Ini ya yang tadi. Kita sudah berhasil membuat model. Selanjutnya kita lanjut kepada tahap CRUD. Baik, di sini kita menulis nama model yang kita buat tadi. Kita bisa arahkan kursor ke model kelas ini. Di sini ada petunjuk untuk membuat model kelas. Jadi teman-teman tidak usah pusing karena dari Y sendiri sudah menyediakan petunjuk untuk menuliskan model kelasnya. Jadi di sini ditulis app model dan nama tabel. Berarti di sini kita tulis app models personal. Begini ya cara penulisannya. Selanjutnya, search model. Search model ini berguna untuk filter data. Ini boleh diisi, boleh tidak. Namun karena saya membutuhkan ini, maka saya buat. Nah, ini tata cara pembuatan search-nya. Kita buat app models personal search. Ditambah akhiran search di belakangnya. Selanjutnya, controller. Ini untuk pembuatan controller. Ini tata cara penulisannya, app controllers dan personal controller. App controllers personal controller. Selanjutnya, viewpad ini kita pilih default saja. Default saja, ini juga default. Ini kita boleh memilih grid view atau list view. Jadi tergantung kebutuhan ya. Untuk sekarang saya memilih grid view dulu. Di sini juga kondisional ya, teman-teman boleh mengaktifkan ataupun tidak. Saya contoh di sini saya enable pijak. Kita lihat preview. Ya, ini adalah file-file yang terbuat nanti kalau kita generate. Ada personal controller, ada personal search. Personal search ini terletak nanti di dalam folder model. Selanjutnya ada view. View-nya ada form, ada search, ada create, ada index, ada update, dan view. Teman-teman juga bisa memfilter apakah semuanya ingin dibuat atau ada yang tidak dibutuhkan. Misal, ada yang tidak membutuhkan search, sehingga ini tidak perlu dicentang. Lanjut di generate, boleh. Tapi karena saya membutuhkan semuanya, jadi saya checklist semuanya. Kita generate. Sukses. Kita sudah berhasil
membuat model dan CRUD. Untuk membuktikannya, kita lihat di VS Code. Di sini ada controller baru, namanya personal controller. Sudah ada action index, action view, action create, action update, action delete, dan find. Jadi mantap ya bagi teman-teman programmer yang biasanya membuat aplikasi dengan PHP natif. Setelah mencoba menggunakan framework ini sangat terasa mudahnya begitu. Tinggal nanti kita custom apa yang kurang saja, apa yang perlu ditambah kita tambah. Kita lihat di model juga ada personal source. Ini untuk filtering data ya. Filter ini berdasarkan field-field yang ada pada database. Selanjutnya di view juga ada view baru. Seperti yang saya bilang sebelumnya, view itu biasanya terbuat berdasarkan nama controller. Jadi controller kita namanya personal, juga ada namanya personal. Kalau ini dua kata, maka personal das kata kedua gitu. Di sini juga ada form, ada search, ada create, dan create ini juga render lagi dia ke form, ada index, ada update, dan ada view. Baik, untuk sekarang sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai membuat CRUD dengan menggunakan modul G. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan mencoba menjalankan aplikasi sesudah CRUD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.